Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Kali ini saya akan mengklarifikasi atas reel yang saya bikin di Facebook kemarin. Di sini saya memberikan judul tentang permasalahan Panther yang ambrol mesinnya, kehabisan air radiator di perjalanan. Ini mobilnya. Nah, ini mobilnya ini. Nah, di sini saya memberikan judul reel yang berjudul adalah ini. Ini ya, kita bacakan. Mesin ambrol setelah dipasang termostat, bocor akhirnya kehabisan air. Nah, apakah ada yang salah dengan judul tersebut? Kebanyakan orang cuma membaca judulnya tanpa mendengarkan isinya ya, teman-teman ya. Jadi di sini banyak sekali komen-komen negatif yang intinya itu menyalahkan. Ini contohnya, maksudnya gimana kok gara-gara termostat. Nah, seperti ini. Terus jangan nyalahkan termostat, bos. Terus ada juga yang malah bicara bukan penyebab termostat itu bukan penyebab termostat. Kita orang teknik hati-hati Bang kalau bikin konten. Sekarang mari kita dengarkan secara jelas ya, gimana isi dari reel tersebut. Ini ambrol di jalan gara-gara dipasang termostat. Tapi jangan salah paham dulu. Kenapa kok bisa ambrol setelah dipasang termostat sampai linernya macet rusak seperti ini? Jadi nggak bisa dipakai lagi. Ini semuanya linernya rusak, jadi nggak bisa dipakai lagi. Nah, kenapa sebabnya? Sebabnya adalah karena baru saja dipasang termostat, tapi tidak dicek dulu kelayakannya pasang termostat itu masih layak apa enggak. Karena setelah kita teliti ternyata seperti ini. Pipa-pipanya sudah bocor semua. Ini keropos-keropos seperti ini, lihat. Keropos. Nah, lihat ini. Ini juga keropos-keropos seperti ini. Ini masih mau kita belikan ya. Ini masih kita coba hidupkan dulu, terus nanti kita belikan. Jadi baru saja dipasang termostat, tapi malah pecah di jalan. Jadi hati-hati kalau pasang termostat, itu wajib dicek dulu kelayakannya. Diperiksa dengan tekanan, mampu apa enggak sistemnya. Kalau enggak mampu, jangan dipaksakan untuk pasang termostat. Mesin malah jebol di jalan. Isinya seperti itu. Jadi kalau kita membaca judulnya, ini adalah judulnya mesin ambrol setelah dipasang termostat. Ya, ini adalah judul ya. Jadi kalau kita mau mendengarkan isinya, ini berarti kalau sampai tidak paham itu berarti orang yang menghujat tersebut daya pikirnya rendah. Karena apa? Karena sudah dijelaskan gini ya. Jadi inti dari semua ini yang saya posting di sini, mobil ambrol setelah dipasang termostat itu karena apa? Karena sebelum dipasang termostat itu tidak diperiksa dulu sistemnya. Jadi ada yang keropos-keropos sedikit, pipa di radiator ada keropos-keropos sedikit, terus pipa saluran air ada keropos-keropos sedikit. Itu sebelum dipasang termostat itu tidak terjadi kenaikan tekanan dan panas yang standar. Jadi mobil itu kalau tidak dipasang termostat, tidak ada termostatnya. Untuk mesin diesel terutama jenis Panther ini, mesin Panther itu tergolong mesin yang lambat panasnya ya, panasnya lambat. Jadi kalau tidak ada termostat, ada pembakaran di ruang bakar, itu panasnya tersebut kebanyakan dibuang ke sistem pendinginan. Timbul panas, dibuang ke radiator, timbul panas, dibuang ke radiator. Akhirnya tidak terjadi tenaga yang efisien. Nah, temperaturnya tidak jadi panas, hanya sekitar 60 derajat saja biasanya. Nah, temperatur 60 derajat sampai 70 derajat itu biasanya tidak terjadi kenaikan tekanan di sistem pendinginan. Jadi tekanannya di sistem pendinginan, di pipa-pipa, di radiator itu tidak mencapai 0,5 bar. Seperti itu, tidak mencapai ke 0,5 bar. Nah, makanya untuk radiator yang sudah tua, selang-selang yang sudah rawan retak, pipa-pipa yang keropos itu kena tekanan segitu tidak akan berisiko bocor ya. Makanya sebelum dipasang termostat aman-aman saja, tidak terjadi kebocoran. Terus setelah dipasang termostat, nah dipasang termostat itu akibatnya
temperaturnya menjadi standar ya, bukan menjadi panas tapi menjadi standar. Standarnya berapa? Berkisar 85-an ya. Jadi suhunya itu berkisar 85-an bisa menjadi 90 derajat. Nah, suhu tersebut tekanan di sistem pendinginan di radiator, pipa-pipa dan lain-lainnya itu akan meningkat. Biasanya menjadi 0,9, ada yang 1,1 bar. Nah, selang dan pipa yang sudah tua tadi akan terjadi kebocoran halus, kadang ada yang bablah jebol. Jadi yang terjadi dengan mobil ini adalah seperti itu. Sebelumnya tidak apa-apa, karena airnya tidak terlalu panas, tidak ada tekanannya. Setelah dipasang termostat itu menjadi jebol. Jadi seperti itu. Jadi apakah saya memberi judul itu salah? Tidak, karena berdasarkan logika ya, berdasarkan kejadian sebenarnya mobil ini jebol sistem pendinginannya setelah dipasang termostat. Itu kejadian yang nyata, bukan yang mengada-ngada. Dan apakah di video tersebut saya menyalahkan termostatnya? Tidak, saya tidak menyalahkan termostatnya. Saya hanya menyalahkan kenapa sebelum dipasang termostat kok tidak dicek dulu sistem-sistemnya. Nah, jadi yang menghujat itu berarti dia tidak memahami isi dari hal tersebut. Jadi semisal seperti ini teman-teman, saya contohkan ya. Nah, radiator itu terkadang ada semacam rembes seperti ini ya. Ini emang nggak kelihatan bocor kalau hidup, kalau tekanannya standar. Terus lagi, nah seperti ini. Ini sudah diperbaiki kalau ini. Ini sebelumnya kan ada rembesnya, ini pipanya sudah diperbaiki. Nah, ini rembes halus seperti ini. Ini kebocoran halus seperti ini. Ini kalau tidak dipasang termostat, itu tidak terjadi apa-apa karena tekanannya tidak tinggi. Tapi setelah dipasang termostat, setelah tekanan naik ini akan menjadi rembes. Rembes dikit-dikit, kadang ada juga yang jebol. Jadi seperti itu teman-teman. Sistem pendinginan itu dipasang termostat dan tidak dipasang termostat itu tidak menjadi suatu kewajiban. Termostat dipasang itu bukanlah suatu kewajiban harus dipasang termostat, itu tidak seperti itu. Jadi kalau ada yang mewajibkan mobil itu harus dipasang termostat, itu berarti dia mobilnya masih baru ya, masih layak ya. Tapi untuk mobil yang sudah tua, mobil yang pendinginannya sistemnya itu sudah ada yang keropos, oil coolernya keropos, dan kita tidak mempunyai dana untuk memperbaikinya, itu pemasangan termostat itu bisa ditangguhkan sebelum diperbaiki sistem-sistemnya. Karena resikonya seperti itu. Resikonya kalau ambrol di jalan karena dipasang termostat akibat keropos yang tidak dibetulkan, itu bisa mencapai belasan juta habisnya. Ada yang sampai 12 juta, 13 juta. Jadi seperti itu. Kadang ada juga yang 15 juta. Makanya saya berikan video ini tujuannya untuk berhati-hati. Bukan kok jangan pasang termostat, tidak seperti itu. Jadi termostat itu wajib dipasang apabila sistemnya sehat, tapi tidak wajib dipasang apabila sistemnya tidak sehat. Jadi seperti itu alasannya. Jadi termostat itu bisa wajib dipasang, bisa juga tidak wajib, tergantung kondisi mesin dan kondisi keuangan kita bagaimana. Kalau mesinnya sudah kurang sehat, terus sistem pendinginannya sudah kurang sehat, kalau kita tidak punya uang, belum punya dana untuk memperbaikinya, itu oil cooler harganya 900.000, pipa inlet harganya 550.000, selang pendinginnya 150-an satu set, selang radiator bawah 90 satu set, terus pipa oil coolernya 200.000, seperti itu teman-teman. Itu dananya tidak sedikit. Terus radiatornya yang tua harganya mungkin juga 2.500.000 karena sudah tua. Kalau di servis mungkin tidak bagus, tidak akan bagus, seperti itu. Terus kita nekat pasang termostat akhirnya jebol. Nah, itu yang disalahkan siapa? Jadi sesungguhnya pemasangan termostat itu tidak wajib melihat kondisi kendaraan dulu. Kalau kendaraannya itu sistem pendinginannya itu masih belum mampu dan kita masih belum punya uang untuk menyehatkan sistem yang lainnya, itu pemasangan termostat itu bisa ditangguhkan terlebih dulu. Optimalkan dulu kondisi sistem pendinginannya dulu, dikuatkan dulu, dites pakai alatnya seperti ini. Dites pakai alat seperti ini, radiatornya itu diberi tekanan
ini. Nah, radiatornya ini diberi tekanan seperti ini ya teman-teman ya, diberi tekanan seperti ini. Ini alatnya diberi tekanan sampai tekanannya ini nanti 1,1 bar atau 1,3 bar harus berada di atasnya. Kalau dia mampu nggak ada kebocoran, berarti dipasang termostat pun dia akan tangguh, aman saja. Tapi kalau ditekan dengan tekan dengan alat ini kok 0,5 bar saja sudah bocor, itu kalau dipasang termostat dijamin mesinnya pasti akan kebocoran air di jalan, pasti itu. Jadi makanya saya bikin postingan seperti itu, tujuannya kok bukan saya itu melarang pasang termostat, tapi berhati-hatilah mengambil keputusan untuk pasang termostat sebelum diperiksa kesehatan sistem pendinginannya dulu. Jadi banyak sekali yang menghujat dan malah mengatakan saya katanya nggak tahu kerja termostat, saya katanya nggak tahu sistem pendinginan, katanya mekanik kok begitu. Nah, seperti itu, banyak dihujat seperti itu. Tapi hanya karena beliau itu tidak memahami bahasa yang saya sampaikan, hanya membaca judul saja. Padahal selama ini saya kalau pasang termostat saya selalu tes pakai alat ini. Jadi saya selalu tes pakai alat seperti ini untuk memeriksa kelayakannya. Kalau tidak layak, ya saya tidak akan paksa pasang termostat. Standar saya nggak pasang termostat, malah saya lepas kalau nggak kuat. Tujuannya apa? Supaya selamat saja. Kalau saya paksa pasang termostat dengan kondisi mesin pendinginan yang buruk, nanti mesinnya kalau rusak di jalan, saya nggak akan tanggung jawab ya, karena sesungguhnya saya punya alatnya untuk mengetes ini. Jadi untuk mengetes itu dites diberi tekanan, dia mampu apa enggak. Jadi seperti itu. Jadi yang baca-baca silakan dibaca komentar-komentarnya. Ini banyak sekali ya yang salah paham, gagal paham, dan tujuan penyampaian saya itu banyak sekali. Tapi ya insya Allah selama ini saya bukan aliran tanpa termostat. Saya adalah aliran termostat selagi mampu. Jadi tidak ngawur ya, tidak ngawur. Selagi mampu pasang termostat, kalau tidak mampu tangguhkan saja. Jadi seperti itu. Tetapi kalau mesin itu kalau dipasang termostat dan tidak dipasang termostat, itu bedanya emang sangat jauh sekali perbedaannya. Jadi peningkatan tenaga dan efisiensi bahan bakarnya bisa mencapai 30% lah naiknya. Jadi kalau sebelumnya itu semisal solarnya 1 liter 10 kilo ya, semisal ya, itu bisa mencapai 1 liter 15 kilo, 14 kilo itu bisa. Jadi banyaklah, peningkatannya banyak sekali. Antara sebelum dipasang dan sesudah dipasang itu emang sangat beda. Efisiensinya akan meningkat, tenaga juga akan bertambah. Kalau tenaga bertambah dengan konsumsi semprotan solar yang sama, otomatis efisiensinya akan naik. Dengan tenaga yang sama akan menempuh jarak tempuh yang lebih jauh. Jadi istilahnya bukan irit atau gimana ya, maksudnya itu apakah bisa diiritkan? Saya rasa untuk kendaraan itu irit dan tidak itu hubungannya sama efisiensi. Jadi bahan bakar yang dibakar sama akan menimbulkan daya yang lebih tinggi dari yang tidak dipasang. Itulah yang namanya efisiensinya meningkat. Jadi dipasang termostat efisiensinya akan meningkat sekitar 30% bisa. Jadi seperti itu. Makanya untuk mesin yang normal dan standar mampu itu pasanglah termostat. Tapi apabila tidak mampu, yang seperti saya ceritakan sebelumnya, itu jangan paksakan pasang termostat, tapi benahi lebih dulu sebelumnya sistem pendinginannya, kuatkan dulu baru pasang termostat. Dan itu perlu dana teman-teman, makanya kita tidak memaksa harus pasang termostat, tapi sesuaikan dengan kantong kita dulu. Yang kita prioritaskan dulu itu apa, jadi seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah menonton channel Dukuh Nobiono. Semoga bermanfaat. Sukses selalu.